Saya melihat sesuatu yang nggak pernah saya lihat, Pak. Sosok wanita yang rambutnya ini sangat panjang, itu terurai dan acak-acakan, kita bajunya terkoyak-koyak, robek semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat menyikap malam. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah kembali menonton dan mengklik videonya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga suka dengan cerita ini. Pada malam ini, Bang Oki akan membawakan tentang kisah misteri dari salah satu narasumber menyikap malam. Dan saya mengucapkan terima kasih juga karena sudah berbagi pengalaman mistisnya. Oke, langsung aja kita tanyakan. Assalamualaikum Bang Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang malam ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, sama-sama. Semoga kita semua sehat ya Bang Oki ya. Amin. Ini saya mau tanya nih Bang Oki. Iya boleh. Ini malam hari ini nih apa nih Bang Oki? Pengalaman yang mau diceritain Bang Oki? Ini pengalaman dari, kita sebut saja namanya Mas Diki ya. Jadi Mas Diki ini seorang perantau yang pengen nyari kontrakan murah di daerah Jakarta. Tapi kontrakan ini banyak dari penghuni-penghuni yang ya sering aktif, sering interaksi lah sama Mas Diki ini. Kira-kira apa ya Bang Oki yang ada di kontrakan itu sehingga menarik untuk diceritakan gitu Bang Oki? Menurut pengakuan beliau, jadi setiap jam 12 malam ini itu selalu ada yang ngetok pintu. Ketika dibuka cuman nggak ada sosok apapun. Beberapa kali di situ ada penampakan ya, kayak model Cong. Oke Bang Oki, langsung aja ke sumber ceritanya. Jadi di tahun 2011 atau 2012 gitu, Mas Diki ini seorang pekerja di desanya. Jadi kenapa Mas Diki ini memutuskan buat pindah ke Jakarta nyari kontrakan? Karena kebetulan kalau pulang pergi dari Jakarta sampai pulang ke desanya ini jauh. Jadi mau nggak mau nih Mas Diki ini terpaksa nyari kontrakan di daerah Jakarta. Namun yang namanya orang perantau, ini mau nggak mau nyari kontrakannya ya minimal 400 sampai 600 ribu lah sebulan. Jadi kontrakan ini letaknya ada di daerah Jakarta, tepatnya di sebelah selatan. Kontrakan ini memang bisa dibilang nih murah, udah gitu akses kemana-mananya nih gampang. Namun di sini ada satu keanehan bagi Mas Diki. Jadi setiap jam 12 ini Mas Diki ini ngerasa pintu kontrakannya ini ada yang ketok-ketok, diketok-ketok. Udah gitu sekali, dua kali, tiga kali sampai jelang seminggu. Jadi Mas Diki ini kepo. Pas di hari ketujuhnya ini, jadi Mas Diki dibuka ada tuh langsung pintunya. Dan ketika Mas Diki buka pintunya ini nggak ada siapa-siapa. Namun suara ketokan pintunya ini terasa terdengar jelas di telinga Mas Diki. Entah Mas Diki pun pada malam itu nggak terlalu takut ya. Mungkin berpikiran Mas Diki ini cuman ya paling cuman tetangga iseng, atau enggak penjaga kebersihan setempat lagi ngetok-ngetok, atau enggak lagi keliling lah gitu untuk membangunin sesuatu mungkin. Tapi setelah sebulan berlalu, ini ketokan itu nambah jadi adanya suara. Suara ini menurut pengakuan Mas Diki seperti suara tangisan seorang wanita. Namun kalau dipikir lagi, di situ kontrakan
cuman Diki sendiri, nggak ada orang. Namun nih wanita dari mana suaranya? Tapi dan juga nih Mas Diki berpikir ini kontrakan Mas Diki sama kontrakan sebelah-sebelahnya ini jauh. Ini nggak ada orang sama sekali, nggak ada rumah. Itu paling jarak dari 10 sampai 20 meter baru ada rumah lagi. Namun itu suara tangisan itu terdengar jelas sama Mas Diki. Itu berlangsung sampai setiap malam habis ketokan. Sekali, 2 kali, 3 kali baru tuh kedengeran suaranya. Habis itu waktu itu di malam Jumat lah, waktu Mas Diki ini pengen pergi beli makan. Waktu itu kan memang Mas Diki bangun pada pukul 11. Di jam 11 ini Mas Diki jadi pengen nyari makan di luar karena memang di dalam kontrakannya ini nggak ada apa-apa ya, namanya orang rantau. Nyari kontrakan yang murah sekaligus ya mungkin lebihnya ini bisa buat beli makanan. Namun memang waktu itu di tanggal tua, jadi Mas Diki ini nggak punya stok persediaan makanan. Jadi mau nggak mau Mas Diki ini beli makanan keluar. Itu jadi peta rumahnya ini ada apa tuh namanya? Ada lorong. Terus dari lorong situ ada 2 pohon gede kata dia. Entah ini pohon beringin atau pohon apa, yang jelas Mas Diki ini pohonnya udah rada tua. Jarak 10 sampai 15 meter itu jadi Mas Diki ngeliat itu awalnya cuman kayak model apa tuh namanya karung digantung. Dari jauh Mas Diki ngelihat seperti ada, wah itu apa yang gantung atau nangka atau apapun yang mungkin pikiran Mas Diki waktu itu positif aja karena memang malam hari udah berhubung lapar juga, mau nggak mau Mas Diki harus ngelewatin pohon itu. Ketika Mas Diki ngelewatin pohon itu, jadi makin lama makin jelas bahwa yang bergelantungan itu bukan dari pohon nangka atau bukan buah nangka dari karung. Jadi yang kelihatan ini cuma jubah sama rambut aja yang terurai panjang, cuman berantakan lah nih bajunya. Mau nggak mau nih Mas Diki ngelewatin pohon itu dong. Tapi dengan rasa lapar yang sangat mengganggu perut Mas Diki ini, Mas Diki mau nggak mau memberanikan diri buat ngelewatin pohon itu. Jadi ketika Mas Diki lewat, langsung seketika benda yang tergantung di pohon ini itu tiba-tiba terbang sekelebat di hadapan Mas Diki, dan itu benar-benar Mas Diki ngeliat jelas bahwa itu adalah sosok kuntilanak. Ketika Mas Diki melihat jelas itu, mungkin Mas Diki pikir itu cuma halusinasinya doang. Namun lama-kelamaan ya memang kita mungkin teman-teman ini ngerasa ya bahwa kalau ada apa-apa nih atau ada sesuatu, jadi bulu kuduk kita ini merinding atau bulu kuduk kita ini berdiri, dan itu mungkin simbol atau sinyal bahwa adanya makhluk lain selain manusia. Jadi setelah Mas Diki ini melihat, sontak dia berjalan lebih cepat buat nyampe ke tempat makan. Info memang jadi di depan gangnya Mas Diki ini ada tukang nasi goreng yang tiap malam ini mangkal gitu. Itu pulang bisa jam 3 sampai jam 4 baru si tukang nasi goreng ini pulang. Habis itu Mas Diki ini nggak mau cerita sama si tukang nasi goreng ini. Karena memang ya mungkin Mas diceritakan pun Mas Diki ini nggak percaya. Ketika Mas Diki balik lagi, jadi sosok ini tuh benar-benar ada tepat di depan pandangan Mas Diki. Sosok ini muncul dan benar-benar yang Mas Diki lihat ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Di gambarannya pandangan Mas Diki waktu itu begini, sosok wanita yang rambutnya ini sangat panjang, itu terurai dan acak-acakan serta bajunya terkoyak-koyak robek semuanya. Mungkin saya pribadi bisa membayangkan betapa seremnya tuh waktu malam itu. Jadi Mas Diki ini sempat nge-freeze badannya, sempat Mas Diki ini kaku dan nggak bisa lari waktu itu. Karena memang ya percaya atau nggak percaya, kalau kita melihat sesuatu yang di luar hal nalar manusia, hingga kita nggak bisa lari lah, kontak diam aja gitu. Langsung ketika itu kebetulan ada salah satu warga lewat, bisa dibilang nih siskam tempat lah, sambil ngetok-ngetok kentungan nih, ngelihat kok ini ada anak muda berdiri di depan pohon, ngapain nih? Tegur lah sama orang siskam yang tersebut, "Dek, ngapain?" Mas Diki ini secara spontan memang dia nggak bisa ngejawab,
setelah 3 kali tepukan sama si Siskambling ini, jadi baru Mas Diki ini bisa berbicara. Ditanya sama, kenapa 3 kali ditanya. Ketika ditanya ini memang benar-benar kayak kayak gitu-gitu, nggak bisa jawab. Di akhirnya diambillah minum sama Siskambling ini. Kebetulan Siskambling ini alhamdulillahnya bawa minum, lalu Mas Diki dikasih minum. Saya melihat sesuatu yang nggak pernah saya lihat, Pak. Memang kamu ngelihat apa? Saya melihat, wah serem sekali lah, seperti kuntilanak, kata si Mas Diki ini. Langsung kontak Siskambling tersebut, nggak ada apa-apa kok. Setiap kali saya lewat sini tidak ada apa-apa. Ya terserah Bapak, dan yang jelas barusan saja saya melihat. Jelang ngobrolan itu kurang lebih 1-2 menit. Jadi Mas Diki ini balik ke kontrakan tersebut. Memang menurut Mas Diki, kontrakan tersebut ini termasuk bangunan tua ya. Jadi ada beberapa corakan di tembok kontrakan itu, sama ada beberapa ilalang panjang di belakang kontrakan ini. Serta memang setiap kali pintu dibuka, itu suara pintu tua dibuka gimana sih, kayak model krek gitu langsung. Jadi Mas Diki berpikiran karena memang faktor dompet juga ya, karena Mas Diki memang ngepas waktu itu, mau nggak mau Mas Diki kontrak di situ. Namun menurut saya Mas Diki ini lumayan berani lah kontrak di situ dengan sendirian, tanpa teman, dan jauh dari rumah warga lain. Setelah itu gangguan kedua pun dialamin oleh Mas Diki. Jadi waktu Mas Diki ini pengen ke kamar mandi, ini Mas Diki tanpa sengaja menyenggol salah satu kabel di dalam kontrakan itu. Jadi kabel ini seperti kabel-kabel kabel-kabel yang melintang begitu aja, tiba-tiba tersenggol dan lampu di rumah Mas Diki ini mati. Setelah waktu lampu itu mati, entah kenapa di depan Mas Diki ini, jadi Mas Diki melihat salah satu sosok kembali. Jadi sosoknya ini, kata Mas Diki, besar sekali, tingginya hitam, dan matanya ini memerah nyala seakan-akan memandang tajam ke arah Mas Diki. Sontak lagi-lagi Mas Diki pun pada malam itu dibuat bergetar seluruh badannya, dan Mas Diki mencobalah buat baca-bacaan ayat-ayat apa yang Mas Diki bisa. Setelah Mas Diki baca ayat-ayat tersebut, beberapa detik kemudian, dan si makhluk ini pun hilang. Keesokan harinya, setelah melihat sosok tersebut, ini benar-benar Mas Diki ini sakit, yang sakitnya ini aneh. Mas Diki mencoba buat beli termometer waktu itu. Jadi termometer ini menunjukkan bahwa suhu Mas Diki di suhu normal, yaitu 36 derajat. Namun badan Mas Diki ini terasa panas sekali dan pusing, serta nggak karu-karuan, pegel, entah kenapa lah. Mungkin itu faktor kecapean Mas Diki aja. Selanjutnya, setelah masuk bulan kedua, Mas Diki ngontrak di kontrakan tersebut. Lagi-lagi Mas Diki mendapat cobaan atau mendapat gangguan dari makhluk goib terakhir kalinya pada saat Mas Diki ini pergi ke kamar mandi. Ini entah kenapa pintu kamar mandinya ini kan memang engselnya rusak ya. Jadi jangankan buat dikunci, kadang buat dibuka atau ditutup aja ini memang pintunya ini udah nggak bisa di apa-apa ya, udah rusak lah engselnya. Ketika Mas Diki masuk ke dalam kamar mandi, ini Mas Diki cara kaget bukan main. Bisa percaya atau enggak, dibilang masuk akal sih nggak mungkin juga ya, dibilang nggak masuk akal, tapi ini terjadi kepada Mas Diki. Jadi ketika Mas Diki ini masuk ke kamar mandi, ini pintu kamar mandinya lancar jaya dan tidak ada gangguan apa-apa. Lanjut, setelah Mas Diki mandi, kurang lebih itu berkisar 5 menitan dah kalau nggak salah, Mas Diki mandi. Dan di dalam kamar mandi itu Mas Diki kembali mendengar, awalnya nih mendengar suara doa. Suara itu seperti suara tangisan kembali perempuan, seperti di hari pertama. Dan lama-kelamaan suara itu makin dekat dan makin jelas. Jadi kamar mandinya Mas Diki ini kan memang ada sebuah jendela, yang jendela ini buat bisa dibilang ventilasi lah. Dan jendela ini langsung ngeplong ke halaman belakang kontrakan yang saya bilang tadi, banyak ilalang-ilalang tumbuh di belakang kontrakan. Dan memang di belakang kontrakan itu ada beberapa pohon juga ya.
Dan pohonnya ini bisa dibilang pohon sawo sama pohon mangga dan satu lagi pohon cermek. Setelah Mas Diki mandi dan tidak sengaja menoleh ke jendela kamar mandinya, ini Mas Diki benar-benar dibuat gak karuan, takutnya bukan main. Itu Mas Diki melihat seperti sosok pocong sedang berdiri, sedang menatap Mas Diki seakan-akan mau mendekat. Namun kali itu Mas Diki benar-benar takutnya bukan main dan memutuskan buat keesokan harinya pindah kontrakan. Jadi Mas Diki ini nggak kuat lah kontrak di situ setelah mengalami beberapa kali gangguan. Dan anehnya ini, jadi Mas Diki ini tiba-tiba pintu kamar mandinya ini kekunci dan nggak bisa dibuka. Padahal pintu kamar mandinya Mas Diki ini rusak, jangankan buat dikunci. Ini dibuka tutup aja memang udah rusak. Ini tiba-tiba kekunci dan nggak bisa dibuka. Sontak mau nggak mau Mas Diki akhirnya tidur di kamar mandi itu sampai besok pagi. Akhirnya setelah itu besok paginya Mas Diki bertemu dengan yang punya kontrakan. Kita sebut aja namanya ini Bu Amsia. Jadi Bu Amsia ini pemilik kontrakan tersebut. Mas Diki pamit untuk tidak mau melanjutkan kontrak di tempatnya Bu Amsia. Sebelumnya Mas Diki tidak mau menjelaskan kenapa Mas Diki pindah. Pokoknya Mas Diki hanya bilang saya mau pindah, saya mau nyari tempat yang lebih dekat dengan kerjaan saya. Yang jelas saya bisa membayangkan betapa angkernya kontrakan di tempat Mas Diki. Ya mungkin yang saya petik adalah dari pelajaran ini, jadi mungkin Mas Diki ini lupa baca doa, atau enggak Mas Diki ini, ya kita namanya orang nggak tahu ya. Memang sepengetahuan Mas Diki ini selama dia bercerita, Mas Diki ini memang setiap ngerokok atau setiap makan apa-apa ini jadi nggak diberesin tempatnya, jadi main buang-buang aja gitu aja ya. Mungkin penunggu di situ tidak terima, ya jangankan penunggu situ, mungkin kalau kita aja nih buang sampah sembarangan di rumah orang, ya mungkin yang punya rumah marah. Mungkin pelajarannya dari situ aja ya. Semoga teman-teman dapat pelajaran dan ambil cerita terbaik, ambil hikmahnya dari cerita narasumber kita ini. Itu saja yang saya bisa ceritakan, dan saya akan kembali dengan kisah-kisah yang lebih seru lainnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bang Oki Sama-sama. untuk ceritanya. Seru juga ya Bang Oki ya, Ya, menantang. cerita mistis ini. Ini kalau saya juga nggak bakal berani itu seperti Mas Diki. Oh ya, gini Bang Oki, tadi yang saya mau tanyakan, mungkin yang ngetok-ngetok itu penjaga keamanan kali ya Bang Oki ya? Mungkin ya, aman. Bukan penjaga kebersihan ya Bang Oki. Mungkin. Belum kita ada, mungkin sudah ada penunggu situ dulu Bang Oki ya. Mungkin cerita Bang itu, Pak Dik itu apa ya, lupa atau apa gitu ya Bang Oki ya? Lupa mengucapkan salam. Bisa jadi. Dan juga gini Bang Oki, jadi dari cerita Bang Oki ini, jadi yang namanya makhluk ciptaan Allah itu jadi memang ada di mana-mana Bang Oki ya. Benar. Iya, itulah makanya kita memang harus percaya dengan makhluk gaib ciptaan Allah itu. Mungkin ada beberapa orang yang percaya ya, mungkin itu pendapat mereka ya. Walau masih banyak juga orang yang percaya, termasuk ya kita dan tim yang lain. Makanya kan dalam firman Allah ada tuh, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Mungkin itu jinnya kan macam-macam ya Pak Oki ya. Ada jin kafir, ada jin Islam. Mungkin itu yang dimaksud dengan jin kafir yang suka mengganggu manusia. Begitu aja. Jadi pada intinya, apapun itu ciptaan Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak, kita selaku manusia awam, manusia biasa, kita harus percaya dengan ciptaan Allah, dengan adanya makhluk-makhluk tersebut. Dan bagaimanapun perasaan hati kita, kalau kita baik, insya Allah dia akan jadi baik dengan kita. Jangan sama-sama saling ganggu lah. Dan betul, dia di dunia dia, kita di dunia kita. Begitu Bang Oki. Masing-masing mereka punya alam. Kesimpulannya dari cerita Bang Oki seperti itu.
Jadi memang harus beradaptasi, harus saling tidak mengganggu satu sama lainnya. Begitu aja Bang Oki ceritanya ya. Terus juga Bang Oki, saya mau tanya Bang Oki. Jadi Pak Diki itu termasuk mentalnya cakep juga ya Bang Oki ya? Ya cakep, kalian juga saya bilang mau ini sudah kepalang tanggung. Di mana nyari kontrakan murah, kalau sini udah nggak dapet ya biarin dah, nih angker juga angker dah, biarin, yang penting murah, yang penting saya bisa tidur. Mungkin salah satu faktor itu juga kepepet Bisa jadi karena keuangan yang karena tipis ya. keuangan yang tipis. Jadi apa boleh buat lah. Serem-serem dah ya Pak Oki ya. Ya, biarin Sikat dah. habis dah. Gitu ya Bang Oki ya. Ya mau nggak mau dah, Akhirnya dia nggak tahan juga ya Bang Oki ya. ya cabut akhirnya 2 bulan Iya, doang. 2 bulan. Kalau saya jangankan 2 bulan. Sejam juga saya udah kabur itu Bang Oki. Gitu ya Bang Oki ya. Iya benar. Iya. Itu ya semoga kita nih jangan ada yang nunggu kayak gitu. Iya. Ya Bang Oki ya. Dan jangan lupa doa itu penting. Penting. Doa kita selamat di perjalanan, di rumah, di tempat pekerjaan, itu doa lah. Kita minta sama Allah, minta perlindungan, semoga kita dijauhkan dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Begitu ya Bang Oki. Ada lagi mau diceritakan Bang Oki? Mungkin itu saja untuk malam ini. Kita tunggu ya Bang Oki untuk cerita-cerita mistis selanjutnya. Baik. Semoga cerita Bang Oki ini lebih seru lagi. Dan buat penonton, semoga lebih banyak lagi nanti yang nonton Bang Oki. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah Bang Oki. Untuk itu saya undur diri. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap malam hari, jangan kemana-mana.